Halo rekan guru peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang menghadapi SKD CPNS ini tetap selalu sehat dan selalu bersemangat. Kali ini jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam video sekarang ini saya akan menyajikan tentang kumpulan soal TWK terbaru yang berhasil saya kumpulkan dari FR SKD CPNS 2021. Sebetulnya kumpulan soal ini saya dapatkan dari tanggal 11 dan 12 kemarin ya. Dan soal-soal berikut ini ya bisa dijadikan bahan pembelajaran buat rekan-rekan semuanya dalam menghadapi tes SKD CPNS 2021 ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share. Dan kepada yang belum, silahkan untuk tidak ragu-ragu subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Oke, rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke apa yang saya dapatkan dari FR pada tanggal 11 kemarin ya. Yang 12 akan saya sajikan dalam video berikutnya. Oke, ini dari FR 11 September ya. TWK soal lebih banyak penalaran tentang nasionalisme di keluarga, lingkungan rumah tangga, dan kampus. Ini dari salah satu siswa saya ya yang belajar dengan saya. Kemudian pengamalan Pancasila hanya ada 2 soal. Kemudian berikutnya ya ditanyakan bunyi pasal 27 ayat 3. Selain itu juga ada soal tentang tugas MPR setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian soal berikutnya ya yang berhubungan dengan sejarah ini adalah peran Soekarno dan Muhammad Yamin dalam usulan dasar negara. Tapi pertanyaannya bukan peran Soekarno dan M. Yamin dalam usulan dasar negara ya, tapi lebih kepada proses proses perumusan pengusulan rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu mengimplementasikan nilai-nilai apa sebetulnya begitu ya. Oke, kemudian ada bahasa Indonesia ada 4 soal. Yang pertama kalimat utama, yang kedua tentang pesan moral dari suatu cerita, dan ada juga pertanyaan tentang kata baku. Dalam kesempatan video ini saya tidak akan membahas tentang bahasa Indonesia ya. Saya hanya akan menjawab tentang selain bahasa Indonesia di sini ya. Dan kebetulan siswa saya itu nilainya 115 untuk TWK, kemudian untuk TIU 115 dan TKP-nya sedikit lebih besar dari 200. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mencapai nilai yang lebih tinggi dari itu ya. Oke, rekan-rekan, kita langsung lanjut ke soal ya. Oke, rekan-rekan, saya akan langsung masuk kepada soal yang paling mudah ya. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang pasal 27 UUD. Pasal 27 Undang-Undang Dasar ayat 3 maksud saya ya. Di sini ada 3 pasal di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar itu. Yang pertama adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalau kita mengingat pada kisi-kisi soal TWK di dalam SKD, itu salah satu materinya adalah bela negara. Nah, jadi saya lebih menyarankan kepada rekan-rekan untuk mengingat pasal 3-nya, tidak pasal 1 dan pasal 2-nya. Jadi pasal 3-nya ini adalah tentang landasan hukum bela negara ya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ketika ada soal seperti ini, rekan-rekan jangan hanya mengingat pasal 27 UUD 45 tentang
bela negara. Tapi rekan-rekan juga harus tahu atau harus memperluas pembelajarannya, yaitu dengan menguasai selain pasal 27 Undang-Undang Dasar ayat 3, dasar hukum bela negara itu apa saja. Oke, jadi kita langsung masuk ke sini ya. Rekan-rekan bisa langsung belajar di dasar hukum bela negara itu adalah satu tadi pasal 27 ayat 3 UUD tahun 1945. Kemudian pasal 2 maksud saya landasan hukum lainnya atau dasar hukum lainnya adalah pasal 30 ayat 1. Siapa tahu rekan-rekan tidak ditanyakan bunyi pasal 27 ayat 3, tapi ditanyakan pasal 30 ayat 1 yang hampir-hampir mirip. Dua-duanya tentang bela negara. Selain itu, rekan-rekan juga harus tahu bahwasanya ada landasan hukum lain selain landasan konstitusi tadi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, ada juga Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Tentang apa? Tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa ya mirip seperti dengan bunyinya ya, hampir sama dengan pasal 27 ayat 3, pasal 31 maksud saya pasal 30 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 dari UU nomor 3 tahun 2002. Itu rekan-rekan harus mengingatnya seperti itu. Artinya dasar hukum bela negara itu tidak hanya pasal 27 ayat 3, tapi juga pasal 30 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 dari UU nomor 3 tahun 2002. Oke rekan-rekan, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya yang masih dalam kategori mudah ya. Oke, soal kedua tentang apa tugas MPR setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jelas sekali, saya yakin rekan-rekan semuanya tahu tugas dan wewenang MPR setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Itu ada pada pasal 3 Undang-Undang Dasar tentang tugas dan wewenang MPR. Ayat berapa? Ayat 2, yaitu MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini adalah tugas dan wewenang MPR setelah presiden terpilih. Nah, rekan-rekan jangan hanya terpaku pada soal ini, tapi bisa dikembangkan lagi ke pasal 3 Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR selain ayat 2, yaitu melantik presiden dan atau wakil presiden, juga berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian MPR juga punya wewenang atau dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, jadi menurut Undang-Undang Dasar, bukan menurut Undang-Undang. Nah, kalau menurut Undang-Undang Dasar, artinya rekan-rekan harus membaca pasal 7A dan pasal 7B ayat 1 sampai 7. Itu adalah tentang tata cara atau mekanisme impeachment presiden atau pemberhentian presiden. Tolong dibaca. Jadi jangan hanya terpaku pada tugas MPR ketika presiden dan wakil presiden terpilih. Ini kebetulan si peserta yang kebetulan murid saya itu mendapatkan soal seperti ini, belum tentu rekan-rekan soalnya ditanyakan apa tugas MPR setelah presiden dan wakil presiden terpilih, tapi bisa jadi tentang bagaimana mekanisme impeachment presiden atau pemberhentian presiden. Nah, itu ada pada pasal 7A dan pasal 7B ayat 1 sampai 7. Silakan rekan-rekan baca dan kuasai itu. Siapa tahu soal itu yang keluar untuk Anda. Jelas ya rekan-rekan? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Oke, ini tentang Soekarno dan Muhammad Yamin tadi dalam perannya menyusun
atau mengusulkan rumusan dasar negara ya. Pertanyaannya seperti ini. Hasil dari sidang BPUPKI pertama salah satunya adalah usulan rumusan dasar negara dari M. Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno dengan versi masing-masing. Meskipun pada saat itu negara belum terbentuk, namun proses pengusulan rumusan dasar negara pada saat itu telah mencerminkan salah satu nilai dari Pancasila itu sendiri, yaitu A. Nasionalisme, B. Integritas, C. Musyawarah untuk mufakat, D. Religiusitas, E. Gotong royong. Kira-kira yang mana rekan-rekan? Jadi seperti rekan-rekan semuanya ketahui ya, sidang BPUPKI, sidang yang pertama itu diketuai oleh Rajiman Widjodiningrat ya, dan pada pidato pembukaan beliau bertanya kepada para anggota BPUPKI pada saat itu, yang pertanyaannya kurang lebih apa dasar negara seperti apa yang mau kita bentuk. Kemudian ada berbagai pihak yang mengusulkan untuk memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh yang memiliki ide atau gagasan tentang dasar negara tersebut. Akhirnya ditunjuklah M. Yamin, kemudian Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing mengusulkan dengan versinya sendiri-sendiri ya. Kemudian dibentuklah tim kecil untuk membentuk satu rumusan yang mewakili ketiga usulan dari masing-masing M. Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno tersebut. Menurut rekan-rekan, proses pengusulan rumusan dasar negara tersebut mencerminkan nilai dari Pancasila ya, tentang apa itu? Tentang nasionalisme, integritas, atau ya, menurut saya adalah tentang musyawarah untuk mufakat ya. Artinya bahkan sebelum negara kita terbentuk pun para pendiri atau founding fathers kita itu sudah mengimplementasikan musyawarah untuk mufakat gitu ya, dalam merumuskan dasar negara atau dalam membuat keputusan penting tentang negara. Oke, menurut saya jelas ya rekan-rekan. Mari kita langsung masuk ke soal nomor 4. Ibu Ani adalah seorang pedagang sayur yang juga seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki yang masih duduk di sekolah dasar. Setiap hari seusai berdagang, Ibu Ani mendampingi dan membimbing kedua anaknya belajar dengan penuh semangat dan kedisiplinan. Ibu Ani bercita-cita agar kedua anaknya kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Tekad dan semangat Ibu Ani merupakan pengamalan nilai-nilai A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Wawasan kebangsaan, D. Wawasan Nusantara, atau E. Bela negara. Ya, masih ingat ya rekan-rekan? Oke, ini lebih kepada bela negara. Jadi cara untuk mengamalkan nilai-nilai bela negara salah satunya adalah dengan apa? Dengan menjalankan tugas kita ya, menjalankan sesuai dengan profesi kita. Ini profesi Ibu Ani adalah seorang ibu rumah tangga. Dia membimbing anaknya dengan penuh semangat, mendampingi anak-anaknya belajar dengan penuh semangat dan kedisiplinan, dan berkeinginan agar kedua anaknya itu kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu artinya adalah bela negara. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Ya, soal berikutnya adalah nomor 5. Sebagai pelajar, Ardi dan Anto, dua anak Ibu Ani tadi ya, selalu belajar dengan giat dan penuh semangat demi mencapai cita-cita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, serta demi membahagiakan kedua orang tua mereka. Sikap Ardi dan Anto ini merupakan pengamalan nilai-nilai, menurut saya sama ya, masih bela negara. Ya. Kenapa? Ya, sebagai pelajar kita harus belajar. Ya, sebagai misalnya seorang guru, ya, saya mengajar dengan penuh semangat.
demi mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, atau mencerdaskan rakyat Indonesia, itu juga merupakan bela negara yang sesuai dengan profesi kita. Oke, kemudian soal berikutnya adalah nomor 6. Nah, ini tentang pengamalan sila. Menurut rekan-rekan, memberikan hari libur dan THR kepada asisten rumah tangga yang bekerja untuk keluarga kita itu termasuk pengamalan Pancasila ke berapa? Oke, silahkan kalau tidak setuju dibantah ya. Kalau menurut saya ini adalah pengamalan sila ke-5. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan memberikan hari libur kepada orang yang bekerja kepada kita, itu artinya kita memberikan hak kepada pekerja. Dan ketika kita yang kedua memberikan THR, itu kita juga memberikan hak kepada mereka. Artinya dan ketika mereka bekerja, kita menuntut mereka untuk bekerja dengan profesional, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Artinya kita menuntut kewajiban mereka. Nah, di sini keseimbangan antara hak dan kewajiban, gitu ya. Oke, rekan-rekan, rekan-rekan, soal berikutnya adalah nomor 7. Membentuk keluarga kecil yang tentram, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, termasuk pengamalan Pancasila, khususnya sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Langsung saya jawab ya, ini adalah tentang soal ketiga. Bagaimana bisa membentuk keluarga kecil yang tentram, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, itu termasuk pengamalan sila ketiga? Oke, mari kita lihat. Ini ada 7 butir dari sila ketiga. Kira-kira yang mana? Yang paling tepat ini adalah tentang butir kelima. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah ketika kita berhasil membentuk keluarga kecil yang tentram dan damai, itu artinya kita berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dunia, ya, minimal di lingkungan kita yang berdasarkan kepada perdamaian abadi. Oke, gitu logikanya ya. Saya jelaskan dengan singkat saja seperti itu. Oke, berikutnya rekan-rekan soal nomor 8 ya. Pak Joko selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa negara Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, serta memiliki banyak ragam budaya dan bahasa, akan tetapi tetap satu kesatuan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Yang diajarkan oleh Pak Joko kepada anak-anaknya adalah nilai-nilai dari, oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah kata kuncinya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itu kira-kira yang mana? Oke, itu termasuk di dalam NKRI ya, dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama serta memiliki banyak ragam budaya dan bahasa. Akan tetapi tetap satu kesatuan. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya ada di persatuan di Pancasila. Oke, ada juga di kemudian ya akan tetapi tetap satu kesatuan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Ini ada tentang Pancasila, ada tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Tadi kan berdasarkan tetap satu kesatuan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang paling tepat itu adalah nilai-nilai pilar negara. Karena pilar negara itu ada apa saja? Ada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, pilar negara. Oke rekan-rekan, semoga baik Sobat Guru Peduli semuanya, semoga bermanfaat. Salam GP, salam sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.